Selamat siang saudara-saudara. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online untuk tanggal 17 Mei 2020. Karena kita sekarang sudah berada di dalam level alert 2, saya bisa merekam kebaktian ini di dalam gedung gereja walaupun kita masih belum bisa bersama-sama bergabung dan berkumpul berbakti bersama-sama di dalam gedung gereja. Mari kita memulaikan kebaktian ini dengan menyanyikan lagu pembukaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama kembali. Kami boleh datang bersama-sama, kami boleh berbakti, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuji Engkau. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah memberkati kami dan menjaga kami sepanjang seminggu hari ini yang baru saja lewat. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, bahkan Engkau menjaga seluruh negara Selandia Baru. Kami ingin memberi syukur Bapa karena sekarang kami sudah berada di dalam alert level 2 dan walaupun kami masih belum bisa datang
berbakti di dalam gedung gereja, tapi kami ingin memberi syukur Bapa karena sekarang sudah di level alert 2, dan kiranya Engkau boleh terus memberkati pemerintahan New Zealand supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk seluruh negara. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami ada kesempatan untuk berbakti bersama-sama. Kami juga ingin memberi syukur karena di Selandia Baru kami boleh berbakti dengan bebas. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan bebas dan boleh meninggikan nama-Mu. Kami tahu bahwa di banyak bagian di negara-negara lain di dunia ini situasi itu tidak seperti itu Bapa. Ajarkan kami untuk terus memberi syukur, ajarkan kami terus untuk mempunyai sikap yang berterima kasih karena Engkau menjaga kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia rela datang ke dalam dunia ini, rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami, dan Dia sekarang sudah Engkau bangkitkan. Karena itu kami yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Bapa karena Engkau telah memberikan kepada kami contoh melalui Tuhan Yesus apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tapi Bapa, seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti. Kami melanggar perintah-perintah-Mu. Ampunilah Bapa, dan terima kasih karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, so now it's the children's talk. So kids, did you know that for the Jewish people, there were lots and lots and lots and lots and lots of rules that they have to follow. And it can be quite confusing. So when Jesus was alive, some of the religious leaders, the scholars, the teachers of the law, they came to Jesus and said, "You know, Lord, there are so many rules. Which one is the most important?" And Jesus actually said, well, there are two things that you need to really, really remember and you need to do. The first is to remember that to love God with all your heart, your mind, your soul, and all your being. That's the first rule. And the second rule that you need to remember is to love others as you love yourself. And so Jesus basically reduced some 600 rules that the Jewish people had into two. One is to love God with all of our hearts, all of our minds, all of our strength. And the other is to love others as we love ourselves. Now, what does that mean, loving others as we love ourselves? Well, it's very simple. The first thing that you need to think is, what would I do for myself? If I feel that I will do that, then I should be willing to do that for others as well. So for example, if you are willing to spend some money to buy an ice cream for yourself, then if you love others the way that you love yourself, that means you should be willing to actually buy an ice cream for others as well. And that is loving one another, loving others as you love yourself. Now, of course, it's easy to love people that love you, like your parents, like your brothers, or brothers or sisters, although sometimes brothers and sisters can actually be annoying, can't they? For those of you who have brothers or sisters. But we need to remember to always love others, and that includes our family, our brothers and sisters, our friends, as we love ourselves. And if we do that,
then we are following God's rule. So simple, don't have to learn by heart over 600 rules. Just remember the two. Love God with all of our strength, our mind, and our soul, and our being. And second, love others the way that you love yourself. Okay? So remember that. Every time you want to do something, you think, whatever I'm doing to others, is it the same as what I would do for myself? If it is, then you are loving others the way you love yourself. So that's our children's talk. Now, we're going to sing the song, Love One Another. So I hope all of you will remember that we, not only the children, the big kids too, need to love others the way we love ourselves. All right, so now let's sing the song, Love One Another. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys, help out a friend, all with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love one another and be kind to your sister and your brother. Love one another and be kind to your mother and your father. Love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love one another and be kind to each other. Love. Oke, sekarang waktunya untuk warta. Seperti saudara-saudara tahu bahwa sekarang kita di Selandia Baru sudah berada di dalam alert level 2, tapi sayangnya pemerintah masih tidak memberikan izin untuk kita berkumpul bersama-sama di dalam gereja. Sebenarnya boleh, tapi limitnya hanya 10 orang. Jadi masih belum bisa kita berkumpul bersama-sama di dalam gereja. Tapi nanti tanggal 25 Mei akan ditinjau kembali oleh pemerintah apakah kita masih terus di level alert 2 dan apakah mungkin public gatherings itu boleh sampai 100 termasuk kebaktian gereja. Jadi selama ini kalau kita masih tetap akan mengadakan kebaktian online di rumah, tapi karena sudah level alert 2, saudara-saudara bisa lihat bahwa saya merekam
kebaktian pada siang hari ini dari dalam gedung gereja. Saudara-saudara, sekali lagi kita ingin memberi syukur karena masih tetap kita bisa menerima persembahan melalui online banking. Sekali lagi kalau ada yang masih belum tahu account gereja, sekarang ada di bawah sini. Jadi bisa dimasukkan secara online ke account gereja secara langsung. Jadi nanti mengenai kapan kita boleh berbakti lagi atau mengadakan kebaktian di dalam gedung gereja, nanti tunggu peraturan dari pemerintah, dan juga saya akan mengirimkan email kepada jemaat dan juga melalui WhatsApp, dan di website gereja juga akan diupdate kalau ada sesuatu, ada update. Jadi kita sekarang masih tetap di rumah. Saya mengingatkan bahwa saya bisa dikontak kalau ada keperluan pastoral. Silakan telepon saya atau email saya, dan saya akan membantu kalau memang saya bisa membantu. Sekian warta yang singkat. Mari kita sekarang mengadakan doa syafaat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa di dalam segala sesuatu yang kami hadapi saat-saat seperti ini, kami tetap boleh ada dan kami tetap boleh datang kepadamu. Bapa, semua itu sekali lagi menunjukkan bahwa sesungguhnya anugerah-Mu tiada pernah kesudahan. Anugerah-Mu terus ada, dan anugerah-Mu terus menjangkau kami semua dalam kondisi seperti apapun, sehingga kami boleh selalu senantiasa untuk datang kepadamu. Bapa, pada saat seperti ini kami mau mohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau yang terus menjangkau anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan mereka boleh senantiasa dengan tekun dan setia untuk berdoa, untuk menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh menghadapinya, kesulitan yang kami hadapi seperti sekarang ini, dengan hati yang penuh dengan penyerahan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami sungguh berterima kasih jika Engkau juga terus menopang dan menunjang para hamba-hamba-Mu, dan mereka bekerja begitu hebat untuk tetap setia menyuarakan firman-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, meskipun kami semua ini dibatasi oleh ruangan gerak kami karena wabah virus ini. Bapa, biarlah semua ini boleh menjadi suatu pelajaran sendiri bagi kami untuk boleh melihat bahwa Engkau Allah yang senantiasa mendampingi dimanapun anaknya berada dan dimanapun hambanya berada. Terima kasih Bapa atas semua ini. Pada kesempatan ini kami ingat bahkan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang bekerja di ladang-Mu, dan biarlah kiranya mereka terus menyuarakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat-saat seperti ini. Dan Bapa, biarlah semua ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan melalui kesempatan ini banyak juga jiwa yang datang kepadamu dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Karena semua ini hanya menyatakan bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah, Tuhan yang sudah memeliharakan kami semua. Terima kasih Bapa atas semua ini. Kami juga berdoa bagi para dokter, para juru rawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Mereka yang berjuang di front line menghadapi wabah ini. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka satu penghiburan, sehingga mereka boleh tetap komit dengan apa yang menjadi pelayanan mereka, dan mereka boleh tangguh
menghadapi semua ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang melindungi mereka di dalam wabah-wabah seperti ini, hingga mereka boleh tetap sehat, baik pikiran maupun rohaninya, sehingga mereka boleh melihat semua ini menjadi suatu pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, kami ingat juga bagi para anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, mereka yang di dalam kesendiriannya, biarlah kiranya mereka menemukan suatu penghiburan, suatu kekuatan yang daripada-Mu sendiri. Dan biarlah kiranya Engkau yang senantiasa mendampingi semua kami yang sudah lanjut usia. Begitu juga bagi mereka yang bergumul di dalam perjuangan hidupnya. Karena dalam kondisi seperti ini, ada banyak orang kehilangan mata pencahariannya, kehilangan pekerjaannya. Tapi Bapa, kami percaya di tengah semua itu Engkau tetap memelihara, karena Engkaulah Allah yang sudah memeliharakan kami, bahkan telah menebus kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semua ini, dan biarlah kiranya kami tetap setia dan tekun di dalam ibadah kami kepada-Mu. Dan pada saatnya semua berakhir, biar kami semua boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama memuliakan Engkau, memuji dan berterima kasih, karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa melawat kami, menjaga kami, dan memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih Bapa atas semua ini. Kami akhiri doa dengan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sekarang mendengarkan firman yang diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Mari kita menyanyikan satu lagu lagi sebelum mendengarkan firman untuk menyiapkan hati kita masing-masing. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin menenangkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami, mata kami, telinga kami, seluruh dari keberadaan kami bisa terbuka kepada Engkau. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, ada seorang yang sangat kaya sekali, dan setiap hari dia bekerja sangat keras untuk mencari uang. Dia mengumpulkan harta kekayaan dia. Dan waktu dia mau mati, dia merasa sedih sekali. Karena apa? Karena dia tidak bisa membawa satu pun harta yang dia kumpulkan selama kehidupan dia. Jadi dia tawar-menawar dengan Tuhan. Aduh Tuhan, bagaimana? Akhirnya karena sudah begitu lama dia tawar-menawar dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, oke, boleh, silakan ya. Boleh, you boleh bawa apa aja, tapi hanya di dalam satu tas yang kecil. Jadi orang itu mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dia pikir-pikir, oke, ini tasnya kecil. Jadi apa yang saya bisa bawa? Jadi dia pikir-pikir, akhirnya dia pikir, karena tasnya kecil, jadi apa yang saya bisa bawa itu harus berharga. Jadi kalau begitu begini, saya bawa aja batangan emas yang bisa masuk di dalam tas ini. Jadi dia mengumpulkan batangan emas yang dia ada, masih
bisa lagi diisi, dia beli lagi batangan emas, dimasukkan ke dalam tasnya, dan setelah itu dia bilang, Tuhan, oke, saya sekarang sudah ready untuk dipanggil oleh Engkau. Jadi akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan dan dia masuk ke surga karena dia orang percaya, orang Kristen. Jadi waktu dia datang ke surga, di pintu gerbang surga seperti biasa, Petrus menunggu karena Petrus menyambut semua orang yang masuk ke dalam surga. Dan Petrus waktu ketemu Bapak ini, dia bilang, saya heran. Saya pikir-pikir, saya tahu kan Bapak ini yang tawar-menawar sama Tuhan ya. Saya pikir-pikir, kira-kira apa yang dibawa ya? Kalau sudah tawar-menawar sama Tuhan seperti itu, apa yang dibawa? Saya bingung, kenapa sudah seperti itu susahnya engkau tawar-menawar sama Tuhan? Yang dibawa di dalam tas itu kok batu bata? Saudara-saudara, ternyata batangan emas yang dibawa itu merubah jadi batu bata, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa harta kita tidak bisa bawa ke dalam surga. Ya. Nah, saudara-saudara, topik hari ini adalah tentang kekayaan dan kekristenan. Hari ini saya ingin mencoba untuk menjawab tiga pertanyaan. Yaitu pertama adalah, apakah Yakobus di dalam teks kita hari ini berbicara tentang orang-orang Kristen, orang-orang kaya yang percaya, yaitu orang Kristen, atau tentang orang-orang yang tidak percaya tapi orang yang kaya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengumpulkan harta kekayaan? Kedua. Yang ketiga adalah, apakah teks kita hari ini hanya berlaku bagi orang-orang yang punya bisnis, yang menggajikan karyawan, yang kaya, atau juga bisa berlaku untuk kita semuanya? Mari kita coba menjawab pertanyaan ini satu per satu. Pertanyaan pertama, apakah Yakobus berbicara tentang orang-orang kaya yang percaya atau tidak percaya, ya, orang Kristen atau non-Kristen? Tahukah saudara-saudara bahwa para ahli Alkitab tidak sepakat di dalam menjawab pertanyaan ini? Ada sebagian ahli-ahli Alkitab percaya bahwa Yakobus ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang kaya yang tidak percaya. Berarti orang-orang kaya yang non-Kristen. Oke. Mengapa mereka ambil posisi seperti ini? Karena begini, karena mereka bilang, coba lihat, Yakobus itu tajam sekali kata-katanya. Dia kasar sekali, kata-kata yang dipakai itu kasar sekali. Ini seperti ucapan-ucapan nabi-nabi perjanjian lama. Waktu nabi-nabi perjanjian lama itu ingin membawakan peringatan untuk bangsa-bangsa yang tidak percaya, mereka memakai kata-kata yang tajam. Ya, jadi mereka bilang, nah ini kata-katanya tajam. Ya, seperti apa? Seperti apa? Contohnya di dalam kata-kata seperti ini, akan memakan dagingmu seperti api. Ya, jadi, kita kalau seorang Kristen kita pikir, api, ini neraka. Loh, kalau pergi ke neraka, berarti siapa yang pergi neraka? Orang yang nggak percaya. Berarti bukan untuk orang percaya, ya itu. Nah, dan juga di dalam ayat 3, itu di dalam ayat 3. Dan di dalam ayat 4 dikatakan bahwa engkau membunuh orang yang benar. Jadi kata membunuh, loh, orang kaya membunuh. Ya, ini kata-kata ini seperti ini tajam sekali. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin Yakobus itu berbicara tentang atau kepada orang-orang kaya yang percaya. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Tapi saudara-saudara, tahukah bahwa juga seperti saya katakan tadi, ahli Alkitab tidak sepakat. Jadi ada sebagian ahli Alkitab yang mengatakan, sebenarnya Yakobus itu Yakobus itu berbicara tentang orang-orang kaya yang percaya, orang-orang Kristen yang kaya. Mengapa mereka bisa mengambil ke posisi ini? Karena seperti ini.
Kalau kita lihat di dalam Yakobus, sebelum pasal 5, Yakobus sudah memakai kata-kata yang tajam. Memakai kata-kata tajam untuk orang-orang yang percaya. Ya. Jadi, contohnya, dalam Yakobus 4 ayat 2, Yakobus berkata, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Dalam Yakobus 4 ayat 8, Yakobus mengatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Jadi kata-kata yang dipakai, yang tajam-tajam juga dipakai untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Jadi kata-kata yang tajam itu bukan berarti, oh Yakobus sekarang sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya. Oke? Nah lagi pula, kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 1, Yakobus mengajak orang-orang kaya untuk bertobat. Pasti banyak orang-orang di sini mengatakan, mana bertobat? Nggak ada kata-kata bertobat. Dari mana Pak Yohanes kok bisa Yakobus mengajak orang-orang kaya yang di ayat 1 ini untuk bertobat? Nah, saudara-saudara ingat 3 minggu yang lalu waktu kita membahas pasal 4, di dalam pasal 4 ayat 9, saya katakan bahwa di dalam ayat 9 Yakobus mengajak kita untuk bertobat. Kita yang percaya untuk bertobat. Dengan apa? Dengan merasa berduka, meratap karena perbuatan-perbuatan kita yang salah. Maka dari itu, terjemahan sederhana Indonesia ayat 9 diterjemahkan seperti ini. Bertobatlah sungguh-sungguh dengan hati yang sedih, menyesal dan menangis. Saudara-saudara perhatikan bahwa dalam Yakobus 4 ayat 9, di sana dia waktu mengajak kita untuk bertobat, dia mengajak kita untuk meratap. Dan lihatlah juga di dalam Yakobus 5 ayat 1. Yakobus mengajak kita untuk juga meratap. Ini berarti dia menyuruh orang-orang kaya untuk bertobat. Nah, kalau Yakobus mengajak orang-orang yang kaya untuk bertobat, berarti ini adalah untuk orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat, apakah Yakobus berbicara tentang orang-orang yang percaya atau tidak percaya? Ya, terutama untuk orang yang percaya, orang-orang kaya yang percaya. Tapi ini bukan berarti teks hari ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak percaya. Karena orang-orang yang tidak percaya pun juga harus mau mendengarkan peringatan dari Tuhan melalui Yakobus. Jangan melakukan hal-hal seperti ini. Oke? Jadi pertanyaan pertama, Yakobus terutama berbicara tentang orang-orang kaya yang Kristen, yang percaya. Oke? Nah, jadi kalau kita sekarang sudah tahu bahwa Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang kaya, apakah ini berarti bahwa sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengumpulkan harta, tidak boleh kaya? Tidak, saudara. Perhatikan bahwa di sini Yakobus berbicara tentang orang Kristen yang kaya, tapi yang ditegur bukan kekayaannya, tapi bagaimana mereka mendapatkan kekayaannya. Dalam ayat 4, Yakobus memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang kaya yang dimaksud olehnya adalah orang-orang yang mengumpulkan kekayaan mereka dengan tidak jujur. Yang tidak membayar orang-orang yang bekerja untuk mereka. Terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan ayat 4 seperti ini. Bukti ketidakjujuranmu nyata di mata Tuhan. Karena upah orang yang sudah beberapa bulan lalu bekerja di ladangmu masih ada di dalam dompetmu. Dan sekarang keluhan-keluhan mereka yang sudah menuai hasil ladangmu sudah didengarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bagi orang-orang yang
kaya yang mengumpulkan harta dengan cara ini, inilah yang dituju oleh Yakobus. Nah, kalau orang-orang kaya yang percaya, yaitu orang-orang Kristen yang kaya, mereka mendapatkan kekayaannya dengan cara seperti ini, dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak jujur, dengan menahan-nahan gaji orang-orang yang bekerja untuk mereka. Apa yang akan terjadi? Yakobus mengatakan kekayaan mereka akan menjadi busuk. Seperti apa? Seperti emas dan perak yang berkarat. Berarti harta mereka itu tidak ada artinya. Ya, yang mereka sudah kumpulkan dengan susah payah itu akan hilang. Akan ambles. Tidak ada artinya. Tahukah saudara-saudara bahwa kata karat dalam ayat 3 itu dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan sebagai racun. Di dalam Yakobus 3 ayat 8, Yakobus berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kata racun di dalam Yakobus 3 ayat 8, kata dasarnya di dalam bahasa aslinya itu sama dengan kata karat di dalam ayat 3. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain Yakobus mengatakan, kalau engkau mengumpulkan harta kekayaan dengan cara seperti ini, maka harta kekayaanmu itu akan meracuni hidupmu. Saudara-saudara pernah melihat orang-orang kaya yang diracuni oleh kekayaannya? Saudara-saudara tahu bahwa seluruh aspek kehidupan orang kaya yang curang itu dipengaruhi, ada efeknya karena kekayaannya. Makin mereka kaya, makin mereka menindas orang, makin mereka tidak jujur, makin tidak ada orang-orang yang mau bertemanan dengan mereka. Kalau ada pun orang-orang yang mengerumuni mereka, itu hanya karena kekayaan mereka. Mereka mau kena ciprat kekayaan orang itu. Bukan benar-benar mengasihi mereka. Bukan karena mereka benar-benar mau menjadi teman orang-orang kaya seperti itu. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang curang itu seringkali tidak bisa tidur pada malam hari. Karena apa? Karena mereka memikirkan, aduh, harta yang saya sudah kumpulkan dengan susah payah ini nanti apakah hilang? Apakah nanti dicuri sama orang lain? Ya, apakah nanti orang lain akan menipu saya seperti saya menipu orang lain? Jadi mereka tidak ada ketenangan hati, saudara-saudara, karena mereka tahu bahwa mereka mendapatkan harta kekayaan mereka dengan cara yang curang, tidak fair, tidak jujur. Mereka takut. Nah, saudara-saudara, hanya orang yang sudah melakukan itu yang akan merasa takut, saudara-saudara. Jadi seperti begini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara pernah menipu orang, saudara-saudara pasti akan mempunyai pikiran, jangan-jangan orang lain itu nanti juga akan menipu aku ya. Gitu. Tapi kalau saudara-saudara jarang menipu orang, saudara-saudara nggak punya pikiran seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, orang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang curang, yang tidak fair, yang menindas orang, kehidupan mereka akan diracuni. Nah, jadi saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen tidak boleh kaya. Bukan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mendapatkan kekayaan kita. Apakah kekayaan kita itu didapatkan dengan cara yang jujur, dengan yang fair, dengan yang baik, atau sebaliknya. Kalau saudara-saudara lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang kaya. Tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar yang kaya di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru ada, saudara-saudara. Ya, jadi contohnya di dalam Perjanjian Lama, Abraham kaya.
Bahkan Abraham di sana dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa Abraham kaya itu karena apa? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Juga Ayub juga kaya, ya. Nggak ada masalahnya, kaya atau nggak kaya itu bukan berarti kita orang percaya atau nggak, bukan. Ya. Di dalam perjanjian baru juga ada orang-orang yang kaya. Contohnya siapa? Yusuf dari kota Arimatea. Dia yang menyiapkan tempat kuburan Tuhan Yesus. Dia seorang kaya. Ya. Juga saudara-saudara tahu Barnabas yang pergi bersama-sama dengan Paulus kemana-mana. Dia juga seorang yang kaya. Karena apa? Karena dia menjual ladangnya dan memberikan kepada rasul-rasul. Juga di dalam perjanjian baru ada seorang perempuan namanya Lydia. Dan dia ini adalah penjual kain ungu. Nah, saudara-saudara tahu bahwa kain ungu pada waktu dulu itu mahal sekali. Jadi kalau seorang bisa berdagang kain ungu, berarti dia kaya. Jadi saudara-saudara, Yakobus tidak mengatakan sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengumpulkan harta, kita tidak boleh kaya, bukan. Intinya yang penting itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kekayaan. Oke? Itu pertanyaan yang kedua. Nah, mungkin sampai saat ini ada yang berpikir, saya aman. Karena apa? Karena teks hari ini nggak ngomongin tentang saya. Toh, saya nggak kaya. Ya, lagi pula saya nggak ada bisnis, saya nggak ada karyawan, saya nggak gaji orang. Jadi safe dah ya. Berarti peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yakobus ini tidak berlaku untuk saya. Tunggu dulu saudara-saudara, jangan terlalu cepat. Karena kita harus ingat saudara-saudara, memang tujuan utama yaitu pembaca Alkitab yang utama dari surat Yakobus ini adalah orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai karyawan, ya, orang-orang Kristen. Tapi selalu di dalam Alkitab itu ada aplikasinya untuk kita. Kita bisa mengaplikasikan. Jadi aplikasinya apa saudara-saudara? Saudara-saudara, kita lihat di sini. Kita harus ingat bahwa kekayaan itu sebenarnya relatif, saudara-saudara. Kalau saya bilang, saya nggak kaya kok, ya tergantung. Menurut standar siapa? Kalau menurut standar New Zealand, ya, kita ini tidak kaya. Karena apa? Karena kita ini ya memang kalau standarnya New Zealand ya memang biasa-biasa aja begitu. Tapi kalau kita sebenarnya kita bandingkan dengan orang lain atau negara-negara lain, standar hidup New Zealand itu beda dengan standar hidup negara lain. Jadi saya di sini nggak kaya, tapi dibandingkan dengan negara lain, saya kaya sekali. Atau bahkan di New Zealand pun, kalau saya bilang saya nggak kaya, tapi masih banyak orang-orang yang jauh lebih miskin dari saya. Ya, jadi relatif, saudara-saudara. Ya, yang penting bukan kekayaan kita atau tingkat kekayaan kita, tapi bagaimana kita mendapatkan kekayaan kita, bagaimana kita mendapatkan harta kita, dan apa yang kita lakukan. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, walaupun kita tidak punya bisnis, walaupun kita tidak menggaji karyawan, tapi saudara-saudara, pasti banyak dari kita ini ada orang-orang yang dalam posisi manajemen, supervisor, manager, ya, atau direktur. Berarti apa? Berarti ada orang-orang di bawah kita, ya, orang-orang yang di struktur perusahaan kita itu di bawah kita. Dan juga mungkin ada dari kita yang bekerja di dalam bidang human resources. Dalam bidang human resources. Jadi kalau kita berada di dalam posisi seperti itu,
kita bisa mengaplikasikan teks kita hari ini. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang di bawah kita? Kalau saya kerja di dalam bidang HR, bagaimana saya mengaplikasikan peraturan-peraturan di dalam perusahaan? Apakah saya melakukannya dengan baik? Orang di bawahan, apakah saya menindas mereka? Apakah saya memakai posisi saya untuk bermegah-megah dan biarin aja, saya injek dia. Karena waktu dulu saya juga diinjek sama bos. Jangan saudara-saudara. Ya, ini aplikasinya. Jangan seperti itu. Ya, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yakobus untuk orang-orang yang kaya di dalam teks ini itu juga berlaku untuk kita. Jadi saudara-saudara, apakah kita dalam posisi kita selalu memperlakukan semua hal dengan fair, dengan baik, dengan tidak menindas orang lain? Memang susah ya kadang-kadang saudara-saudara kalau kita memang kerja untuk orang lain, apalagi kalau ada bos kita yang tidak jujur, kita susah. Tapi sebagai orang Kristen kita bisa menjadi terang bagi dunia. Kita bisa menunjukkan cara pikiran kita dan juga etika kita. Ya, saya kasih contoh saudara-saudara. Waktu saya masih kerja di dalam bidang komputer, industri komputer sebelum saya menjadi full time pendeta. Waktu itu saya bekerja untuk satu perusahaan yang mereka memegang satu produk di New Zealand dan mereka adalah agen tunggalnya. Oke. Nah, jadi karena kita itu adalah agen tunggal dari produk software ini, software yang ada ini seperti biasa, software itu ada demo software ya. Jadi bisa dipakai untuk orang-orang yang mau mencoba softwarenya. Nah, saudara-saudara, supaya orang-orang yang mau mencoba softwarenya itu bisa melihat apakah software ini baik atau enggak untuk mereka, itu demonstrasi softwarenya itu, license-nya itu diberikan full, mereka bisa melakukan segala-galanya, tapi ada jangka waktunya, ada time limitnya. Biasanya 90 hari. Nah, setelah 90 hari, lisensi itu sudah tidak akan bekerja lagi. Nah, jadi saudara-saudara, perusahaan kita ini, seperti saya katakan, ada banyak juga klien-klien yang sebenarnya software house. Mereka itu memakai produk kita untuk membuat aplikasi. Nah, software house ini banyak yang nakal-nakal. Seperti ini mereka. Mereka tidak mau membeli lisensi ya untuk membuat aplikasi. Jadi mereka minta demo software 90 hari. Setelah itu dia perpanjang lagi 90 hari lagi, perpanjang lagi 90 hari lagi gitu ya. Nah, jadi akhirnya bos saya mengatakan pada saya, Yohanes, kamu coba liatin ya, mulai dari sekarang perhatiin. Siapa-siapa yang minta demonstrasi for software, dilihat ya, kalau berkali-kali dia minta perpanjang. Kita tanyain, apakah mereka mau main curang? Oke, kalau mereka mau main curang, jangan dikasih. Nah, saudara-saudara tahukah bahwa memang software house yang lain ya, yang klien kita itu seperti itu nakal. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa kita sendiri pun agen tunggal produk itu, kita sendiri pun juga tidak membeli lisensi, saudara-saudara. Kita sendiri juga seperti itu. Kita minta ke Australia ya, untuk supaya bisa mendapatkan demo software untuk kita pakai. Untuk membuat aplikasi yang kita jual. Jadi, waktu saya diberikan perintah seperti itu sama bos saya pikir-pikir, aduh bagaimana ya? Ya nggak fair juga dong. Ya kita sendiri juga seperti itu. Lah ini klien-klien kita juga melakukan yang sama. Jadi akhirnya saya bilang, bos, sorry ya, saya ini orang Kristen. Jadi ya saya sih mengerti ya bos suruh saya
kalau orang-orang yang nakal ini ya, software house yang nakal ini yang selalu minta lisensi diperpanjang demonstrasinya itu mesti di stopin ya. Saya mengerti karena itu revenue ya. Tapi bos, tapi kan kita juga seperti itu ya bos. Kita sendiri juga nggak beli. Kita sendiri juga nggak beli license, tapi kita memakai license itu untuk membuat aplikasi yang kita jual. Berarti nggak fair dong, kita sendiri seperti itu, yang orang lain nggak boleh gitu ya. Tapi maaf aja ya bos, ya kalau bos memang mau perintahkan ya saya akan lakukan toh ya mau bagaimana gitu ya. Nah jadi akhirnya saya juga bos bilang enggak, jalanin. Ya udah, ya saya jalanin ya. Karena bukan tanggungan saya lagi, tapi saya sudah mengatakan kepada bos. Oke. Nah, jadi ini kita harus coba lihat bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya harus melakukan apa yang terbaik. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat teks ini pada hari ini, kita tahu bahwa terutama teks kita ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang kaya. Ya, bukan orang-orang non-Kristen. Tapi seperti saya katakan tadi, orang-orang non-Kristen pun juga harus bisa mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yakobus. Juga di sini Yakobus memberikan peringatan kepada orang-orang yang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang curang. Oke? Jadi bukan Yakobus mengatakan kita tidak boleh mengumpulkan harta kekayaan, bukan. Bukan berarti kalau kita orang Kristen kita tidak boleh kaya, bukan. Tapi caranya bagaimana kita mendapatkan kekayaan kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan kekayaan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan dengan kekayaan itu. Oke? Jadi yang ketiga adalah walaupun teks ini sebenarnya untuk orang-orang yang kaya, yang ada karyawan, bukan berarti kita-kita yang tidak ada bisnis, yang tidak ada karyawan, tidak ada aplikasinya. Ada, saudara-saudara. Masih tetap ada aplikasinya. Kita harus selalu mencoba hidup dengan cara yang Tuhan tunjukkan. Oke? Kita harus selalu coba untuk melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Supaya jangan kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita menunjukkan bahwa kita mempunyai hikmat yang dari atas. Kalau kita mempunyai hikmat yang dari atas, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Jadi saudara-saudara, marilah kita coba untuk hidup dengan cara yang Tuhan tunjukkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengingatkan kami kalau kami mau mengumpulkan harta, kami tidak boleh melakukan dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak baik. Engkau berkati dan Engkau jaga kami supaya kami bisa bertahan terus, kami bisa melakukan apa yang berkenan di mata Engkau. Kami menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami mempunyai hikmat yang datang dari Engkau. Ajarkan kami Bapa untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum pemberkatan, mari kita menyanyikan lagu terakhir. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Yesus di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Yesus di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.